Sejumlah artis dan politisi senior mengikuti kontestasi pemilu tahun 2024 dengan menjagokan diri sebagai caleg atau calon legislatif. Meski sudah memiliki nama tenar, hal itu tak membuat perjalanan mereka ke Senayan lancar. Ada sejumlah caleg, artis dan politisi senior yang terancam gagal ke Senayan yang diusung oleh Partai PDI Perjuangan. Pembicaraan soal kalahnya calon yang diusung PDIP menjadi trending topik di Twitter. Dari banyaknya percakapan soal kekalahan PDIP, warganet mengungkit lagi ucapan lama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal Jokowi. Dalam acara peringatan hari ulang tahun ke-50 PDIP, Megawati di depan hadirin termasuk Jokowi, melontarkan kelakar soal kedikdayaan partainya. Ucapan itu pun jadi bahan netizen untuk menyindir balik kondisi PDIP saat ini. Video tersebut banyak diposting warganet dengan berbagai keterangan. Siapa sajakah caleg dan politisi senior yang kalah di pemilu tahun 2024? Berikut daftarnya yang telah dirangkum oleh tim Bintang Top. Arteria Dahlan. Arteria Dahlan merupakan salah satu politikus PDIP yang dikenal vokal selama berada di Komisi 3 DPR RI periode 2019 sampai 2024. Namun, dalam pemilihan anggota legislatif tahun 2024, Arteria dari daerah pemilihan Jawa Timur 6 berpotensi gagal melenggang ke Senayan. Berdasarkan hasil rekapitulasi, Arteria hanya mendapatkan 62.242 suara yang membuatnya berada di urutan ketiga di bawah caleg PDIP lain. Perolehan suara Arteria di bawah pendatang baru yakni Pulung Agustanto yang memperoleh 165.869 suara serta Sri Rahayu dengan 111.284 suara. Marcel Siahaan. Artis dan penyanyi kondang Marcel Siahaan maju sebagai calon legislatif DPR RI yang diusung oleh Partai PDI Perjuangan di daerah pemilihan Jawa Barat 1, yakni Kota Bandung dan Cimahi. Penyanyi lagu Peri Cintaku memperoleh 4.206 suara di 4.890 TPS di daerah pemilihan Jawa Barat 1. Jumlah suara yang diperoleh Marcel Siahaan jauh lebih sedikit dibandingkan calon artis PDIP lainnya, yakni Nico Siahaan yang memperoleh 19.110 suara. Marcel Siahaan bisa dipastikan gagal total untuk menginjakkan kakinya di gedung DPR RI tahun 2024. Roni Talapes. Roni Berti Talapes atau dikenal Roni Talapes merupakan caleg PDIP dari Dapil DKI Jakarta II yang diprediksi gagal lolos ke Senayan. Advokat yang naik daun karena membela Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Baradae ini gagal duduk sebagai wakil rakyat di DPR karena kalah saing dengan kader lain PDIP. Berdasarkan rekapitulasi nasional oleh KPU, Roni hanya mendapat 26.250 suara. Sementara itu, caleg PDIP yang memperoleh suara terbanyak di Dapil Jakarta II yakni mantan vokalis Dewa 19 Once Michael dengan 47.896 suara. Anang Hermansyah. Musisi Anang Hermansyah sempat menjadi anggota DPR RI untuk periode 2014 sampai 2019 dari PDIP. Pada pemilu tahun 2019, Anang Hermansyah memutuskan tidak nyalek dan baru pada pemilu tahun 2024 ini musisi asal Jember Jawa Timur nyalek kembali dari PDI Perjuangan untuk daerah pemilihan Jawa Barat 5. Sejauh ini berdasarkan hitung cepat KPU, Anang berada di posisi kedua di antara 9 caleg PDIP di dapil tersebut. Ia memperoleh 19.619 suara. Hanya kalah dari petahana Adiana Pitupulu dengan 40.392 suara. Kemungkinan besar PDIP hanya berhak memperoleh 1 kursi di dapil Jawa Barat 5 karena perolehan suara PDIP secara keseluruhan di dapil itu hanya menempati posisi kelima. Seperti periode lalu, PDIP menyumbang 1 kursi di dapil tersebut. Jarod Saiful Hidayat. Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat diprediksi tak lolos ke Senayan. Jarod yang maju dari Dapil 3 Sumatera Utara itu menempati urutan keempat tertinggi di partainya dengan perolehan suara 23.007 suara saja. Artinya ini adalah kedua kalinya ex-Wagub Jakarta itu gagal di Sumut. Pada tahun 2018 lalu,
Jarot pernah maju sebagai calon gubernur dan berdampingan dengan Sihar Sitorus, namun kalah dengan Edi Rahmayadi Musara-Jeksyah. Krisdayanti. Caleg PDI Perjuangan Krisdayanti harus menelan pil pahit di Pileg tahun 2024. Penyanyi yang akrab disapa KD itu gagal lolos DPR RI. Padahal pada Pileg tahun 2019 lalu KD meraih suara tertinggi di Dapil Jatim 5 yang meliputi wilayah Malang Raya. Gagalnya Krisdayanti melenggang kembali ke Senayan itu setelah dirinya hanya meraih 70.111 suara. Suara Krisdayanti jauh menyusut dibanding Pileg tahun 2019 yang kala itu meraup 86.722 suara. Hasil Pileg tahun 2024 ini juga memengaruhi perolehan kursi PDIP dari Dapil Jatim 5. Pada tahun 2019 lalu, partai berlogo banteng bermoncong putih itu meraih 3 kursi. Sedangkan tahun ini PDIP hanya mendapatkan 2 kursi dari Malang Raya. KD dalam berbagai kesempatan di media sosialnya pun mengaku pasrah apabila memang dirinya gagal menjadi anggota DPR untuk periode ini. Bahkan dirinya menyatakan siap kembali ke panggung musik tanah air apabila memang gagal ke Senayan. KD mengaku sudah berupaya yang terbaik untuk bisa lolos, tetapi dirinya ternyata kalah bersaing dengan para calon anggota legislatif lain. Hari Ahok. Adik Ahok ini gagal ke DPR karena PDIP cuma mendapat jatah 1 kursi di Jakarta 1. Kursi itu didapat oleh caleg PDIP dengan suara terbanyak di Jakarta 1, yaitu Putra Nababan. Perolehan hari cuma 23.559 suara dan duduk di urutan keempat di PDIP. Sementara itu Putra meraup 105.559 suara. Dito Aryo Tejo. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo diprediksi gagal ke DPR. Dia memperoleh 55.560 suara. Suara Dito sebenarnya menjadi yang terbanyak di antara caleg Golkar di dapil itu. Namun, Golkar diprediksi tidak memperoleh satupun kursi di Jakarta 1. Wanda Hamidah. Caleg populer lainnya dari Partai Golkar Wanda Hamidah diprediksi juga gagal. Dia tercatat memperoleh 10.839 suara di Jakarta 1. Kegagalan Wanda juga disebabkan nihil kursi untuk Golkar di dapil ini. Ahmad Ali. Nama lainnya yang diprediksi gagal lolos adalah Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali. Ia meraih 56.364 suara, tetapi Nasdem tak kebagian kursi di dapil ini. Ade Armando. Ade Armando merupakan caleg dari PSI. Dosen dan pegiat media sosial yang kerap melontarkan pernyataan kontroversi ini gagal masuk ke Senayan. Dalam rekapitulasi nasional untuk wilayah Jakarta Selatan dan Pusat, Ade Armando mendapat 40.157 suara. Sedangkan PSI di Dapil DKI Jakarta 2 memperoleh 129.124 suara. Ayu Azhari. Mantan artis Ayu Azhari turut gagal menembus Senayan. Dia meraup 9.911 suara di Jakarta Timur. Partai berlogo matahari itu sebenarnya mendapat 1 kursi di Jakarta 1. Namun, kursi itu menjadi hak milik Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio yang meraih suara terbanyak di antara caleg Partai Amanat Nasional.